semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai keberagaman budaya di kampus dalam arus modernisasi. Baik, untuk memperjelas pemahaman kita, mari kita saksikan video animasi berikut yang telah kami siapkan. Semoga video ini dapat membantu kita memahami materi dengan lebih menarik dan mudah ya. Selamat menyaksikan! Keberagaman budaya di kampus kami dalam arus modernisasi. Kampus kami adalah gambaran kecil dari Indonesia yang kaya akan suku dan budaya. Ada 6 suku utama yang ada di lingkungan kampus kami, yaitu Papua, Nias, Karo, Pakpak, Simalungun, dan Batak Toba. Masing-masing suku memiliki rumah adat, pakaian tradisional, bahasa daerah, makanan khas, serta nilai-nilai budaya yang menjadi identitas mereka. Dalam pelajaran PPKN, keberagaman ini mencerminkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dan semangat persatuan Indonesia. Sedangkan dalam konteks modernisasi, kami belajar untuk berpikir lebih terbuka, rasional, dan toleran tanpa kehilangan rasa cinta terhadap budaya sendiri. Suku Papua melambangkan dengan persaudaraan dan semangat kebersamaan. Di Papua terdapat rumah adat bernama Munai, berbentuk bundar dan beratap jerami. Rumah ini terbuat dari kayu dan ilalang yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus tempat tinggal keluarga. Pakaian adat Papua berupa rok rumbai dari serat pohon dan hiasan kepala dari bulu burung cenderamata. Makanan khasnya adalah papeda, makanan pokok dari sagu yang disajikan bersama ikan kuah kuning. Bahasa daerah yang digunakan yaitu bahasa Biak, Dani, Me, dan lain-lain. Suku Nias dilambangkan keberanian dan kedisiplinan. Rumah adat Nias bernama Omo Singwa, yaitu rumah panggung besar dari kayu yang tahan gempa. Suku Nias memiliki tradisi yaitu Pahombo batu atau lompat batu, yaitu ritual melompati batu setinggi 2 meter sebagai simbol kedewasaan, keberanian, dan kekuatan. Pakaian adat Nias berwarna merah, kuning, dan hitam yang menggambarkan keberanian, kekuasaan, dan keagungan. Makanan khasnya yaitu harinake atau daging babi khas Nias dan fondrako atau kue tradisional dari beras. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Nias. Suku Karo yang melambangkan kebersamaan dan rasa syukur. Di tanah Karo terdapat rumah adat bernama Siwaluzabu, yaitu rumah besar yang bisa dihuni 8 keluarga sekaligus. Pakaian adat Karo disebut wisgara, kain tenun berwarna merah, hitam, dan emas yang sering digunakan dalam acara adat. Makanan khasnya antara lain babi panggang karau atau sering disebut BPK, cimpa, dan terites. Bahasa daerahnya adalah bahasa Karo. Tradisi yang terkenal adalah pesta kerja tahun, yaitu perayaan syukur atas hasil panen yang dilakukan bersama masyarakat desa. Yang keempat yaitu suku Pakpak yang dilambangkan kesederhanaan dan keharmonisan. Dari Pakpak terdapat rumah adat bernama Zero, yaitu rumah kayu dengan atap tinggi yang melambangkan kekokohan dan kebersamaan. Pakaian adatnya disebut Erpangir Kulau, berwarna hitam dengan hiasan merah dan emas. Makanan khasnya adalah peleng atau beras dimasak dengan rempah khas. Daerahnya adalah bahasa Pakpak. Suku Simalungun. Suku Simalungun dilambangkan kejujuran dan keteguhan prinsip. Rumah adat ini bernama Rumah Bolong Simalungun. Rumah panggung dengan atap bertumpuk tinggi yang menunjukkan keagungan dan keindahan arsitektur tradisional. Pakaian adatnya disebut hio, kain tenun khas yang sering digunakan dalam upacara adat. Makanan khasnya adalah nasi nombur atau ikan bakar bumbu kacang dan dayuk binatur atau ayam bumbu khas Simalungun. Bahasa daerahnya yaitu bahasa Simalungun. Suku Batak Toba. Suku Batak Toba dilambangkan kekeluargaan dan solidaritas. Rumah
adat Batak Toba bernama Rumah Bolon Batak Toba. Berbentuk panggung tinggi dengan atap melengkung seperti perahu, melambangkan kekuatan dan kesatuan keluarga. Pakaian adat menggunakan ulos, kain tenun khas yang melambangkan kasih sayang dan restu. Makanan khasnya antara lain ikan arsik atau ikan mas bumbu kuning, naningurah, dan saksan. Bahasa daerahnya yaitu bahasa Batak Toba. Kampus kami adalah tempat di mana budaya dan modernisasi berpadu indah. Mahasiswa dari suku Papua, Nias, Karo, Pak, Simalungun, dan Batak Toba hidup berdampingan, saling belajar dan menghargai satu sama lain. Dari perbedaan inilah tumbuh persatuan, gotong royong, dan rasa nasionalisme yang menjadi bagian penting dari pelajaran PPKN. Modernisasi bukan berarti meninggalkan tradisi, melainkan menjadikannya dasar untuk berpikir maju, terbuka, dan menghargai keberagaman. Sekian dari pembahasan materi kami mengenai keberagaman budaya di kampus dalam arus modernisasi. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua.